Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gerbang Misteri. Di Gerbang Misteri kali ini membawa kita menuju misteri Sendang Bengkung yang berada di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul. Sendang Bengkung merupakan sumber mata air jernih yang tak pernah kering meski di musim kemarau. Konon, keberadaan sendang ini erat kaitannya dengan sejarah Raja Mataram, Sultan Agung, ketika mencari Siti Arum. Terbentuknya Sendang Bengkung karena Sultan Agung menancapkan tongkatnya di tebing batu, sehingga muncullah sumber air dari tebing tersebut. Tidak sedikit orang-orang pendahulu yang datang ke Sendang Bengkung untuk bertapa dan berdoa. Selain itu, saat ini orang-orang datang ke Sendang Bengkung untuk berkunjung atau mengambil air untuk tujuan tertentu. Pasalnya, beberapa orang percaya air dari sumber Bengkung merupakan air bertuah. Dapatkah tim Gerbang Misteri mengungkap sejarah dan misteri yang terjadi di Sendang Bengkung? Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki yang berkah dan barokah, dikasih kesehatan ya teman-teman. Ini teman-teman, kita sekarang berada di Sendang Bengkung teman-teman, dimana Sendang Bengkung itu adalah sebuah petilasan tempat bertapanya Kanjeng Sultan gitu teman-teman. Untuk lebih lanjut ngerti apa sebetulnya yang ada di Sendang Bengkung, kita langsung aja guys, kita ketemu sama yang punya Bengkung teman-teman, abdi dalamnya gitu teman-teman. Jangan lupa loh, subscribe-nya yang banyak. Oke, kita ikuti teman-teman. Merinding teman-teman, kita di tengah-tengah hutan ini teman-teman. Merinding teman-teman, lihat nih teman-teman, merinding semua teman-teman. Kita sudah sampai teman-teman, kita ketemu sama bapaknya teman-teman, kita sudah sampai di tengah-tengah hutan teman-teman. Merinding semua ini teman-teman. Kita ketemu sama bapaknya teman-teman. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Ini selamat malam Bapak. Ini Bapak Selamat teman-teman. Jadi Pak Selamat yang merawat sini teman-teman. Jadi sini apa istilahnya tempat sebagai petilasan gitu ya Pak Selamat. Petilasan sebagai petilasan ya gitu Pak. Pertapanya yang Cokrosoyo Sunan Geseng kalih Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Oh gitu. Nanti bisa lebih lanjut lagi Pak, mungkin kita mau bisa lihat-lihat dulu Ya. atau gimana Atau boleh jenengan kan istirahat dulu ya, nanti ya. permisi dulu di sana baru jenengan ter. Oh iya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu teman-teman. Yuk istirahat dulu yuk.
Oh jadi gini Pak Slamet, Oh ji, kita serombongan ke sini yang pertama silaturahim, ya. yang kedua minta doa, Oh ji, siap. yang ketiga sedikit minta sedikit sejarah dari Pak Slamet karena beliau yang merawat sini, minta sedikitnya sejarah Sendang Benggong itu apa dan sebagai apa, dulunya mungkin petilasan siapa yang pernah singgah di sini, gitu Pak Slamet. Jadi Sendang Benggong itu di area Desa Cempluk. Mas, Pedukuhan Cempluk. Oh, Pedukuhan Cempluk, Desa Kelurahan Mangunan, Kapanewon Blingu. Kapanewon, Delingo, Bantul, Kabupaten Yogyakarta, Bantul. gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman, kita sedikit banyak pengen ngerti ya Pak ya, dengan sejarah cerita, sedikit banyaknya cerita Sendang Benggong itu apa dan sampai sekarang sebagai apa, mungkin monggo Pak, silakan Pak. Pertama kali menurut cerita turun temurun, Sendang Benggong atau dengan Pertapaan Benggong, awal mulanya sini itu untuk bertapanya Eyang Cokrojoyo alias Sunan Geseng. Oh, Sunan Geseng. Iya. Beliau itu muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada dua versi yang di sini Mas. Iya. Ada yang bilang dulu bertapanya Sunan Geseng di sini, disuruh Sunan Kalijogo untuk menunggu tongkatnya di sini. Baru sekian waktu ditinggal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau kayak yang Cokrojoyo Sunan Geseng itu suruh bertapa di sini. Terus selang waktu sudah beliau Kanjeng Sunan Kalijogo ingat akan muridnya yang bertapa di daerah sini. Terus gitu. beliau Kanjeng Sunan Kalijogo Ke sini. terus beliau Kanjeng Sunan Geseng di ini panggil-panggil. Nah ternyata sini sudah belukar toh Mas, sudah ternak rumput-rumput toh Mas. Terus beliau ini nggak menjawab, terus dibakar. Nah, ternyata di situ ini beliau Cokrojoyo Kanjeng Sunan Geseng itu dalam posisi sujud dalam keadaan mati suri. Nah, terus beliau itu dimandikan di Sendang Banyuripan, daerah Jatimulyo Mas, Kapanewon Delingo, ada Sendang Banyuripan. Beliau dimandikan di sana. Ada yang bilang begitu, yang menyumbang, ada yang bilang di sini bertapa untuk menyempurnakan ilmunya, ada yang bilang begitu. Terus tapanya ada yang bilang di Saradan, mungkin Masnya pernah dengar kan di Saradan, ada yang bilang yang begitu, ditanya itu. Terus yang versi kedua, dulu pernah untuk bertapa Sinuhun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo dalam rangka mau mencari Siti Arum atau Tanah Wangi. Ya. Gitu. Kan Gusti Sultan Agung kan sering ke Mekah, sholat ke Mekah. Beliau kan punya keinginan, karena di sana kan tanah suci, tanyanya harum tuh Mas. Itu beliau ingin kalau pas beliau wafat ingin dimakamkan di sana. Beliau minta persetujuan sama Raja di Mekah. Oleh dengan inisiatif itu Kanjeng Sultan Agung tidak diperkenankan sama Raja Mekah. Sebabnya kalau beliau dimakamkan di sana, rakyat Nusantara khususnya Yogyakarta diarah ke sana jauh. Maka dikasih jalan alternatif sama Raja Mekah, melemparkan tanah di Buntel Mori Mas. Dibungkus sama orang. Terus suruh nyari. Nah, terus ini Sinuhun Sultan Agung silang waktu ingat mencarinya, rutenya dari keraton ke selatan, terus minggah dari selatan lewat Mecari, lewat Kajor, lewat Silo, naik ke
lewat Banyu Semurup, Ya. naik ke ini ke Cempluk. Di Cempluk itu ada Watu Penglon Mas. Watu Penglon itu dulunya untuk berkaca sama Sinuwun Sultan Agung sama abdinya di situ berias. Terus melanjutkan lagi ke arah tenggara kurang lebih ya 1 kilo. Nah di situ kalau sekarang dekat SD Mangunan itu ada Batu Simangu Mas. Menurut cerita turun temurun itu dulunya untuk istirahat Sinuwun Sultan Agung. Di situ Sinuwun Sultan Agung kan ingat akan popo pamannya, maksudnya popo paman itu Kanjeng Sunan Geseng itu katanya tuh popo pamannya. Terus beliau kan ingat Tegal Mengkung itu mana ya. Terus jangan mangu-mangu Mas, atau Simangu. Terus suatu saat nanti di sini diberi nama Desa Mangunan. Mangunan itu. Terus beliau melanjutkan ke Tegal Mengkung di sini. Terus nyampe di sini beliau sama abdinya mau sholat nggak ada air. Terus dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, tongkatnya Sinuwun Sultan Agung dengan berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa ditancapkan ke keluar air. Iya, keluar air. Ceritanya begitu Mas. Terus sampai sekarang air itu dimanfaatkan di warga. Warga sekitar. Nah, terus dulu pernah dibawa ke makam bawah, pernah dibawa ke sana. Iya. Karena sekarang bentuknya airnya enggak begitu besar Mas. Dulu kan waktu tahun 80-an sampai 90-an itu masih airnya masih besar. Karena gempa bumi kemarin itu udah agak surut agak gitu. surut. Terus melanjutkan tadi tuh Mas, dulu kan rialahnya di sini Sinuwun Sultan Agung, rialahnya di sini dapat ilham petunjuk, beliau dapat petunjuk nanti kalau ada burung merak berhenti di situ ya, disitulah tempat makam pesarian Sinuwun Sultan Agung beserta anak cucunya. Buat petunjuk begitu. Nah, itu selang waktu terus melanjutkan perjalanan mencari itu burung merak. Nah, burung merak beliau istirahat juga di Watu Simangu itu. Nah, di situ terus melanjutkan dengan angen-angen sambil ini mencari burung merak itu pas nanti hinggapnya itu di mana. Terus beliau ke barat di area Watu Goyang itu kan ada batu lincip Mas. Ada bilang orang dulu tuh Watu Semar, ada bilang Watu Lincip. Tuh disitulah beliau itu melihat burung merak itu Mas. Burung merak di situ. Lihatnya dari situ kelihatan burung merak dari muter-muter gitu Mas. Akhirnya berhentinya ya di Pacimbatan itu, ada yang bilang itu, ada yang bilang di Loyo, ada yang, itu kan versinya beda-beda. Nah, terus berhentinya di situ, terus dinamakan tempat selang waktu bangun makam. Itu ada dinamakan yang sebelah ujung itu kan ada bukit Mas, namanya Bukit Merak. Bukit Merak. Jadi gini teman-teman, kita posisinya sekarang tepatnya di sebelah timur makam raja-raja gitu teman-teman yang ada di Imogiri. Jadi mungkin dulu Sultan Agung itu pas waktu dari Mekah itu katanya bapaknya tadi mempunyai niat ingin dimakamkan di Mekah, tapi mungkin dari pihak pemerintahan sana mungkin tidak diperbolehkan karena rakyatnya di Jogja. Jadi kalau kita mau ziarah itu terlalu jauh. Karena di sana memang tanahnya wangi. Kalau pengen tanah wangi, biar nanti tanah itu dilempar teman-teman dari Mekah, dilempar jatuh ke tanah Jawa. Nah, Kanjeng Sultan ya. Iya, Sultan Agung Hanya Prabu Suma itu tadi dari Mekah
mencari ke sini gitu. Jadi kabarnya Sultan Agung dulu kan setiap hari Jumat kan Jumatannya di Mekah gitu ya. Iya. Oh, Cerita gitu. gitu kita. Oh, Kalau gitu. pasnya kurang tahu ceritanya gitu. Ya. Jadi akhirnya Sultan Agung menemukan tanah wanginya di Pajimatan Imogiri dan sekarang dijadikan makam raja-raja dan anak cucunya di situ, teman-teman. Besok kita ke situ, teman-teman. Kan itu ada kata-kata Besok kita situ. Imo itu kan pedut tuh mas. Kiri itu Oh, gunung. gitu. Berarti gunung yang diselimuti kabut. Oh, gitu. Maaf Pak, nyun sewu, kita bisa muter-muter? Oh iya, monggo. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, iya. Nanti tak sungkem dulu. Habis itu kita muter? Iya. Oh, iya. Monggo sareng-sareng Oh, iya. kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa, Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, Amin. diberi kesehatan semuanya, diberi hidayah inayah semuanya, diberi kelancaran semuanya, tidak ada halangan suatu. Amin. Kita minta izin sama yang reksa mriki. Nggih. Monggo, Pak. Kita ikuti bapaknya, teman-teman. Kita berdoa dulu, teman-teman. Oke. Yuk kita ikuti. Jadi teman-teman, di tempat-tempat seperti ini dominan sekali teman-teman sama hal-hal yang mistis. Ini di bawah pohon besar, teman-teman, di tengah hutan, teman-teman. Kita assalamualaikum dulu ya, teman-teman. Kata bapaknya seperti itu. Kita ikuti, teman-teman. Oke, kita ikuti. Kalau ini dulu mau cerita ini untuk yang pertamanya di era sini dulu. Oh, pertapaan yang katanya sebenarnya bisa jadi dulu itu ada batu bilangnya mas, tapi kata kakek saya sudah tertimbun tertimbun tanah, kan tidak ada berani yang tinggi mas. Oh, Itu kalau ada batunya terus ada yang terjatuh saya ini kembalikan lagi ya, gitu ya. saya bersihkan. Kalau ada yang jatuh ke bawah tarik itu. Simbah saya dulu itu begitu. Dulu kan waktu belum ada ini mas, orang tirakatan di situ mas, di bawah kayu itu mas, kayu itu mas. Mari kita tengok mas. Tapi sekarang sudah dililit ini kayu preh mas. Ini tahun 90 masih segini loh mas ini. Yang kayu preh ini. Itu kalau orang bertapa di sini mas. Di sini, terus ini dikasih plastik ini mas. Oh, untuk tutup ya, Pak? Ya. Jadi pas dulu Di sini bertapanya kalau ada orang-orang punya hajat, pinuan di sini bertapanya. Sekarang jarang. Sekarang cuman di tempat tadi amalan. Terus kalau tirakatan yang di tadi sama jenengan tadi di situ istirahat itu di situ. jadi di sini, teman-teman. Dulu kalau ada orang yang punya Kalau hajat itu bertapanya di punya sini hajat, dulu. bertapa di sini, teman-teman. Dulu belum ada ini mas. Masih utuh kayu klubret ini mas. Ini kan Oh, kayu gitu. klubret mas ini. Oh, iya. Sekarang kan dililit ini mas. Kayu preh ini. Kayu yang besar-besar sudah banyak yang tumbang mas. Ini namanya kayu kumbret dililit kayu preh. Ini. Sini juga ada kayunya apa? Yang tumbang. Oh, ini. Iya. Iya.
Jadi yang bangun itu kelompok wisata Pinus, Mas. Oh, kelompok wisata Pinus Yang ya. rehab itu, yang bikin musola, bikin yang pendopo kecil itu. Jadi dulu Sultan Agungnya bertapanya di sana ya Pak ya? Itu Di tempat cerita mbahnya itu di situ, kurang tepatnya saya nggak tahu, tapi ada yang bilang di situ, Mas. Oh, Mbah bilang gitu. Tapi yang jelas itu area Bengkung sini lah. Iya. Kita ke sana. Monggo. Langsung di atas, Mas. Iya. Kita ambil ini, Mas. Wadah aqua dulu, Mas. Oh iya. Oke teman-teman, kita langsung ke atas teman-teman. Kita langsung ke mata airnya gitu teman-teman, sendangnya. Kita ambil air di sana teman-teman. Menurut keyakinan dari masyarakat, air di sini bila diminum menyembuhkan segala macam penyakit. Mungkin teman-teman mau muda, silahkan minum. Ikut ke Sendang Bengkung teman-teman, di Mangunan, Delingo, Bantul teman-teman. Di tengah hutan teman-teman. Ini tengah hutan teman-teman. Banyak kayunya itu, Bang. Besar loh Mas kayunya dulu. Oh gitu. Pohon-pohon biasa, ini kecil nih Pak. Gerincing. Ini kacang gede, Mas. Sama yang sebelah tadi, Pak. Debit airnya dari sana besar, Mas. Oh gitu. Langsung di sini. Mandinya di sini, Mas. Ini mengalir kalau pas ada hujan besar, dari sana mengalir. Kalau enggak. Oh gitu. Tapi kalau waktu saya kecil tahun 80-an, langsung dari sini bleber ke Tawang sana. Bisa 3 kali Mas Niko. Tawang. Ini Mas sudah nyampe. Ini arahnya sebelah barat hutan pinus bawah, namanya Alas Sudimoro. Kita sudah nyampe teman-teman, sampai di mana dulu Sultan Agung menancapkan tongkatnya teman-teman, dan akhirnya keluar air teman-teman. Di sini teman-teman, kita ikut ke dalam yuk. Sumbernya air dari sini ya, Pak. Kalau pas musim hujan itu besar Mas. Oh, ininya Bisa besar. Oh, gitu.
Dulu sebelum gempa besar nggak? Ya kan dialirkan yang di bawah itu di tadi loh. Oh yang ini, Bawah itu mas. Bagi bos masuk. nah bawah itu mas, yang di yang ke ini ke makam Pak Binatang yang ini. Oh yang bawah itu. Yang ini, yang di bawah tadi. Tadi dulu. Ini ya Pak, penuh ini. Iya, full mas. Itu kan ada tanda-tandanya Pak. Sampai sekarang dapat dipercaya dari berbagai orang penduduk bahwa air peninggalan Sungai Sulawesi ini bisa dimanfaatkan, bisa berobat, tapi dengan kepercayaan masing-masing dipercaya. Jernih sekali teman-teman. Ini airnya teman-teman, jernih sekali, benar-benar jernih. Kalau jenengan mau Dingin teman-teman. itu muka monggo, mau berkumur monggo main minum. Tadi sudah saya Kalau minum boleh Pak? boleh. Minum, monggo. Ini mau minum ya teman-teman. Semoga saja penyakitnya hilang. Awet muda. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman, dulu Sultan Agung dulu di mana menancapkan tongkatnya di sini teman-teman. Akhirnya beliau berdoa sama Yang Maha Kuasa karena dulu di sininya mungkin airnya tidak keluar atau jarang air di sini teman-teman. Jadi Sultan Agung ke sini singgah ke sini dalam rangka mencari tanah wangi teman-teman untuk makam raja-raja gitu teman-teman. Jadi di sini dulu Sultan Agung menancapkan tongkatnya dan akhirnya atas izin sama Allah keluar airnya gitu teman-teman. Panen bogor. Jadi gini Pak Slamet, saya merasakan di sini otomatis secara garis besar tempat-tempat seperti ini dominan sekali kalau sama hal yang mistis. Ya sama hal yang mistis ya Pak, seperti apa yang dirasakan dari teman-teman, mungkin dari teman-teman juga merasakan dan mungkin saya yang perlu saya tanyakan Pak. Pernahkah selama Pak Slamet di sini dihadiri atau menjumpai atau bahkan ditemuin dari hal yang nggak kelihatan gitu Bu, yang barang yang gaib gitu Pak? Pernah waktu pas malam-malam itu, waktu di bawah. Oh iya di bawah. Tengah malam kan nggak ada lampunya, kan nggak sengaja Pak, nggak ada lampunya. Itu pas saya tidur tengah malam itu, saya kira ada tamu tidur di situ Mas. Oh gitu. Terus saya diamkan aja. Habis azan subuh itu tak tengok sudah nggak ada. Oh gitu gitu. Terus ada pernah itu Mas, ada suara gamelan, Ya. gamelan orang Gambang lah. Pernah itu Mas. Suara. Jelas. Kalau di sini ada wanitanya nggak Pak yang menurut sejarah mungkin dandan Jawa gitu? Oh, gimana ya Mas? Macam-macam ya Mas ini. Begitu. Kan mohon maaf nih saya kan orang yang kesini kan beda-beda Mas. Karena satu sama lain kan beda-beda. Ada yang ditemuin yang setri, ada yang ditemuin yang kapung, kan beda-beda. Soalnya gitu. Beda-beda. Oke teman-teman, jadi begitu teman-teman, mungkin dari pastilah teman-teman di tempat-tempat seperti ini, apalagi di tengah hutan teman-teman, pasti ada hal-hal seperti itu pasti. Apa kita
niatnya di sini baik-baik teman-teman. Jadi intinya ingin mengangkat kembali sejarah yang hampir punah gitu, biar khalayak lama itu juga ngerti teman-teman. Ya dari segi mistis teman-teman memang kalau nggak salah saya tadi sempat duduk di sini, dan memang sekelebatan saya melihat seorang wanita di sini berdiri dandan Jawa gitu Pak. Nah, tadi Pak di sini dandan Jawa teman-teman. Mungkin dari Pak Antok, mungkin karena Pak Antok. Ya teman-teman bentar ya, Pak Antok baru meditasi. Mungkin kita cuma mau intinya di sini mau silaturahmi, kita nggak mempunyai niat apa-apa. Kita juga ingin mendoakan semoga kita diberi hal-hal yang baik gitu teman-teman. Kita yang masih hidup di dunia itu diberikan hal-hal yang baik, diberi keselamatan, diberi kemudahan dan segala macam gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu Pak Antok teman-teman. Jadi memang kita pas waktu masuk tadi teman-teman sampai ke aula pertama itu saya rasakan emang kuatnya dari sebelah kiri teman-teman. Saya sudah sebetulnya tadi mau ngomong sama Pak Antok, kok kirinya agak canggung gitu. Nah ternyata memang di situ dari Pak Sam tadi juga menunjukkan kalau ada pohon besar di situ untuk bertapa gitu teman-teman. Dulu tapanya di pohon itu teman-teman. Terus kita naik sempat juga melihat sinar ini di pohon besar ini teman-teman. Kan ada pohon besar namanya pohon apa? Ini pohon ini Mas. Enggak Pak, yang bawahnya ini Yang Pak. tadi kan itu. Ya, yang tadi itu. Itu pohon bendo Mas. Oh, di pohon bendo tadi Terus yang sempat saya melihat ada sinar masuk situ teman-teman. pohon bendo itu yang sampainya itu kayu gentungan yang tadi saya bilang Mas. Oh iya. Gentungan yang mati itu. teman-teman. Kalau ini kayu rawu Mas. Ini yang tinggi itu kayu rawu, ya rawu. Ada bilang yang teman-teman datang dari sini tuh ada bilang kayu kembar. Oh, kayu kembar. Ini sama itu loh Mas. Oh. Itu bisa Iya. nengok dengan nah, ke Oh, gitu. apa? Ke bawahnya bisa lihat. Oh, gitu. Jadi ini pohonnya besar-besar semua teman-teman. Kita murni masih di tengah hutan gitu teman-teman. Ini di tengah hutan, benar-benar di tengah hutan teman-teman. Ya gitu teman-teman. Ini Pak Antok sudah selesai meditasi teman-teman. Kita akan Maaf Pak Antok itu hal-hal mistis apa yang Pak Antok mungkin di sini mungkin Pak Antok sekilas mungkin melihat sesuatu di sini, silakan Pak Antok, silakan ceritakan Pak Antok. Oke, halo guys, selamat malam. Bertemu kembali dengan kami di channel Terbang Misteri. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya akan menunjukkan apa yang saya meditasi, apa yang saya lihat. Mudah-mudahan saya tidak salah lihat. Oke guys, gini ya guys. Di sini itu di Sendang Bengkong itu memang ada ya guys, mistis yang ada di sekeliling kita ini. Nah ini ya guys. Oke, untuk saya tadi dalam amatan saya, dalam batin saya itu di sini itu ada wujud harimau ya guys. Di sini nih harimau itu warnanya putih, mungkin di sini untuk menjaga Sendang Bengkong ini. Nah oke guys, untuk yang lain ini masih ada guys, ini masih ada temennya ya. Ini temennya seorang putri ya guys, cantik banget di sini ya guys. Dia berpakaian menyandang itu apa, Jawa itu ya guys. Itu pakai itu kayak pembayun itu ya guys. Itu orangnya cantik banget di sini nih. Betul-betul cantik guys. Oke. Dan mungkin yang lain selain di luar mungkin masih ada banyak ya guys ya. Untuk saya yang saya meditasi tadi, saya hanya dilihati seorang harimau warna putih, oke, dan seorang wanita yang sangat cantik banget. Nah itu ya guys.
Oke guys, dari saya sekian dulu dan saya kembalikan kepada Bapak Yono selaku host. Ini untuk yang mau selanjutnya, untuk ini saya kembalikan kepada Pak Yono sebagai hostnya. Oke, selamat malam Pak Yono, monggo. Saya kembalikan lagi Pak Anto itu. Terima kasih sekali lagi sama Pak Anto yang sudah menerawang di sini. Mungkin sudah jelas ada sesuatu hal, tapi ya begitu juga kita teman-teman, kita tetap percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini tidak mengganggu, di sini kita cuma mau tahu sejarah dan gitu Pak. Selamatnya jauh Pak. Oh sih. Dan sekali lagi saya terima kasih Pak karena Bapak sudah menceritakan semua di sini. Intinya biar semuanya dari kami juga ngerti ini tempat apa, dan Bapak sudah menceritakan. Saya kru, intinya terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di sini Pak. Gitu Pak. Ya, sama-sama Mas. Semuanya apabila kami dalam menghadapi sama mas-mas semuanya, saya apabila dengan berkenan di hati Sambari Banyumas Dewo, dengan rasa hormat saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan Banyumas Dewo kita untuk pun yang melambung hajat panjenengan Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Mudah-mudahan yang tinggal di alam gaib sini mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Untung-untung kita dapat saling membantu, beliau tidak mengganggu, kita mengganggu. Kita mendoakan beliau di alamnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan sama Allah SWT, hanya diberi umur panjang yang manfaat, diberi rezeki banyak yang manfaat, hidup dunia dan di akhirat tidak ada halangan suatu apapun. Semuanya waktunya masnya mau pulang kuntur, saya berdoa dari sini mudah-mudahan di perjalanan tidak ada halangan suatu apapun. Yang dalam kami menanggapi baik tutur kata kurang sopan, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih Pak Mas. Oke teman-teman, jadi kita baru saksikan yang namanya Sendang Bengkung itu seperti apa. Jadi teman-teman sudah tahu semua. Di sini yang namanya Sendang Bengkung itu seperti ini, sudah panjang lebar diceritakan oleh Bapak Slamet gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini saya kira cukup dulu video untuk hari ini teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa teman-teman lonceng, tanda jempolnya teman-teman, sama sungkerepnya teman-teman. Kita gali terus sejarah di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita gali terus teman-teman. Terus sungkerepnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.